Hei, wanita tua miskin, siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Segera pergi dari sini, dasar pengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita tua yang berpakaian lusuh datang ke sebuah tempat pernikahan yang megah di sebuah gedung besar di tengah kota. Ia naik ke pelaminan untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, terutama untuk memberikan selamat kepada sang mempelai pria. Seorang pria muda, pengusaha yang sukses, anak dari seorang pasangan kaya. Namun saat di atas pelaminan, wanita tua miskin itu dipermalukan, dihina, dan diusir oleh mertua dari mempelai pria. Wanita tua itu dikira orang asing yang miskin dan tak pantas datang ke acara pernikahan anaknya yang mewah tersebut. Tapi 5 menit setelah kejadian itu, sang pengantin pria melakukan tindakan yang membuat syok semua orang atas perlakuan mertuanya kepada wanita tua miskin itu. Sebenarnya, siapa wanita tua itu sampai sang pengantin pria melakukan sebuah tindakan yang mengejutkan semua orang? Ada hubungan apa sang mempelai pria dengan wanita tua itu? Tonton sampai akhir cerita ini. Namun sahabat, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini? Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Dimas, seorang pria berusia 28 tahun, berjalan tegap di depan gedung perusahaannya yang menjulang tinggi di tengah kota. Wajahnya tampan, penuh karisma, dan sorot matanya selalu memancarkan keyakinan. Siapapun yang melihatnya akan langsung menaruh hormat. Dialah salah satu pengusaha muda yang sukses. Namanya sering muncul di majalah bisnis, dipuji banyak orang karena kerja kerasnya. Bagi orang-orang, Dimas adalah gambaran sempurna seorang pria kaya. Putra dari keluarga berada, berpendidikan tinggi, memiliki perusahaan yang terus berkembang pesat. Kehidupannya tampak lengkap tanpa kekurangan apapun. Di balik semua itu, ada satu hal yang membuat banyak orang semakin kagum padanya. Meski memiliki segalanya, Dimas selalu rendah hati. Ia tidak pernah merendahkan karyawan kecil, bahkan sering menyapa mereka dengan senyum. Sikap inilah yang membuat namanya harum, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kerendahan hatinya. Hari itu, di ruang kerjanya yang luas dengan jendela besar, menghadap ke hiruk-pikuk kota, Dimas duduk sambil menatap layar laptopnya. Di meja kayu coklat tua, segelas kopi hitam masih mengepul hangat. Ia baru saja menerima kabar besar, kabar yang akan segera mengubah hidupnya. Tak lama kemudian, pintu ruangannya diketuk. Seorang pria paruh baya, tangan kanannya dalam perusahaan, masuk dengan senyum. "Selamat Dimas," katanya hangat. "Aku dengar tanggal pernikahanmu dengan Ratna sudah ditentukan." Dimas tersenyum kecil. "Iya, semuanya sudah dibicarakan. Keluarga Ratna sepertinya sangat bersemangat." Ratna. Nama itu membuat dadanya bergetar. Gadis cantik berusia 25 tahun itu berhasil menarik hatinya dengan sikap lembut dan wajah anggun. Ia adalah putri dari keluarga kaya raya yang terpandang. Banyak orang menilai pernikahan mereka adalah pasangan sempurna. Namun, tidak semua orang melihat hal itu dengan mata yang sama. Keluarga Ratna memang terkenal angkuh. Mereka kerap merendahkan orang miskin. Tapi di hadapan Dimas, mereka menampilkan wajah manis penuh senyum. Seolah-olah Dimas adalah menantu ideal yang akan menambah kehormatan keluarga mereka. Dimas tidak pernah memikirkan hal buruk tentang Ratna. Ia hanya melihat kebaikan yang selalu ditunjukkan gadis itu. Perhatiannya, kelembutannya, dan caranya mendukung setiap langkah Dimas dalam bisnis. Semua itu membuat Dimas yakin bahwa Ratna memang pantas menjadi pendampingnya. Di luar sana, berita pernikahan mereka sudah tersebar luas.
para pengusaha besar, pejabat, dan tokoh masyarakat telah menerima undangan. Pernikahan itu digadang-gadang akan menjadi pesta termewah tahun ini. Namun, tanpa disadari oleh Dimas, di balik kelembutan Ratna tersimpan sesuatu yang tidak semua orang tahu. Sebuah niat yang tidak sekadar cinta, melainkan keinginan untuk menguasai apa yang dimiliki Dimas. Dan dari kejauhan, di tempat yang jauh dari kemewahan, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh berdoa dengan air mata. Ia berdoa untuk kebahagiaan seorang anak lelaki yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Hari itu, Dimas duduk di ruang tamu rumah besar keluarga Ratna. Rumah itu megah, dengan pilar-pilar putih menjulang dan lantai marmer yang berkilau. Lampu gantung kristal menghiasi langit-langit tinggi, memantulkan cahaya yang membuat suasana tampak semakin mewah. Ratna duduk manis di sampingnya, tersenyum sambil menggenggam tangannya. Dari luar, mereka terlihat sebagai pasangan sempurna, penuh kasih dan keserasian. Namun, tatapan orang tua Ratna menyimpan sesuatu yang berbeda. Ayah Ratna, seorang pria berwibawa dengan jas hitam yang rapi, menatap Dimas dengan pandangan penuh perhitungan. Sedangkan ibunya, wanita anggun dengan jilbab modern yang selalu rapi, sesekali melemparkan senyum yang terasa dingin. "Dimas," ucap ayah Ratna, suaranya berat. "Kami senang sekali akhirnya keluarga kita akan bersatu. Pernikahanmu dengan Ratna akan jadi pesta besar. Pesta yang akan diingat banyak orang." Dimas tersenyum sopan. "Saya pun berharap begitu, Pak. Saya ingin membuat acara ini bukan hanya pesta besar, tapi juga momen sakral yang akan saya kenang seumur hidup." Ibu Ratna tersenyum tipis, lalu menatap Ratna dengan penuh arti. "Yang penting, Ratna akan bahagia. Dan tentu saja, pernikahan ini akan membawa kehormatan besar bagi keluarga kita." Ucapan itu membuat Ratna tersenyum kecil. Namun, dalam hati Ratna ada rencana yang jauh lebih besar dari sekadar kehormatan keluarga. Ia tahu betul betapa luasnya bisnis Dimas, dan betapa semua itu bisa ia kuasai suatu hari nanti jika ia memainkan perannya dengan baik. Sore itu, setelah berbincang cukup lama, Dimas pamit. Ratna mengantarnya sampai halaman depan rumah yang luas, dengan deretan mobil mewah berjejer rapi. "Dimas," kata Ratna sambil menggenggam tangannya, "aku ingin kau tahu, aku akan selalu mendukungmu. Apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu." Dimas menatapnya lembut. "Aku percaya padamu, Ratna. Kau adalah pilihanku, dan aku yakin denganmu aku bisa lebih kuat." Ratna tersenyum, seolah kalimat itu adalah janji manis yang ia tunggu. Padahal, dalam benaknya, kata-kata itu hanyalah pintu masuk menuju ambisinya. Malam itu, di rumah Dimas, keluarga besarnya juga tengah mempersiapkan diri menyambut hari besar. Rumah itu tak kalah megah, dengan halaman luas dan taman yang terawat indah. Semua persiapan berjalan lancar, undangan sudah tersebar, gaun dan pakaian pengantin telah dipilih. Namun di sebuah kamar kecil di pojok kota, Ibu Sujinem duduk di atas tikar lusuh, menatap sebuah undangan pernikahan dengan tangan bergetar. Undangan itu sederhana, tanpa hiasan mewah, namun baginya itu adalah harta yang tak ternilai. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar sambil berdoa. "Ya Allah, semoga anakku bahagia, semoga ia selalu dalam lindungan-Mu." Ia tidak tahu apa yang akan terjadi saat ia melangkah ke pelaminan nanti. Tapi hatinya begitu ingin hadir, meski hanya dengan pakaian sederhana, demi melihat kebahagiaan putranya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Di sebuah gedung megah, acara pertunangan Dimas dan Ratna digelar. Gedung itu penuh hiasan bunga segar, lampu kristal berkilauan, dan musik lembut yang mengalun dari panggung kecil di sudut ruangan. Para tamu undangan berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, saling memberi salam dan ucapan selamat. Dimas berdiri gagah di samping Ratna. Wajahnya tampak bahagia, meski sorot matanya menyimpan keseriusan. Ia tahu pertunangan ini bukan hanya sekadar janji, melainkan langkah besar menuju hidup baru.
Ratna di sisi lain tampak mempesona dengan gaun berwarna pastel yang menonjolkan kecantikannya. Senyum manisnya berhasil memikat semua mata yang memandang. Di meja utama, keluarga besar Dimas dan keluarga besar Ratna duduk berhadap-hadapan. Sesekali terdengar tawa ringan, namun ada pula tatapan sinis yang tak bisa disembunyikan, terutama dari Ibu Ratna. Ia menatap keluarga Dimas dengan pandangan penuh kebanggaan, seakan ingin menunjukkan bahwa keluarganya lebih layak dan lebih berkelas. Seorang tamu dari kalangan pejabat berdiri untuk memberi sambutan. Hari ini kita menyaksikan bersatunya dua keluarga terpandang. Dimas, seorang pengusaha muda sukses, dan Ratna, putri dari keluarga yang sangat dihormati. Semoga pertunangan ini membawa keberkahan. Tepuk tangan pun menggema di ruangan itu. Semua terlihat sempurna, namun di balik senyuman Ratna, ada rencana yang terus ia simpan rapat-rapat. Ia tahu, semakin dekat hari pernikahan, semakin dekat pula ia pada apa yang selama ini ia incar, kekuasaan di perusahaan Dimas. Sementara itu, di sudut ruangan, ada seorang wanita tua dengan pakaian sederhana. Ia tidak termasuk dalam daftar tamu penting, tapi entah bagaimana ia bisa berdiri di sana dengan wajah penuh haru. Dialah Ibu Sujinem. Tangannya bergetar memegang tas kain lusuh yang selalu ia bawa. Matanya tak lepas dari sosok Dimas yang tersenyum di pelaminan pertunangan. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Hatinya bangga sekaligus perih. Namun kehadiran wanita itu tak luput dari perhatian Ibu Ratna. Wajahnya berubah seketika. Ia mendekati salah satu pelayan, lalu berbisik tajam. Tak lama kemudian, dua orang pelayan mendatangi Ibu Sujinem dan dengan sopan memintanya untuk keluar. "Maaf, Bu," ucap salah seorang pelayan. "Acara ini hanya untuk tamu undangan resmi." Ibu Sujinem terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dan melangkah keluar tanpa perlawanan. Dari kejauhan, Dimas sempat melihat sosoknya. Ada perasaan aneh yang menyelinap di hatinya. Seperti ada sesuatu yang salah. Namun, suasana pertunangan membuatnya sulit untuk bergerak. Acara terus berlanjut dengan meriah. Ratna dan keluarganya tersenyum puas, seakan semuanya berjalan sesuai rencana. Tetapi, di balik pintu gedung, seorang ibu miskin menangis dalam diam, hanya bisa berdoa untuk kebahagiaan putra, yang bahkan tak mengenalinya di hadapan orang banyak. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setelah acara pertunangan yang meriah itu, semua persiapan menuju hari pernikahan semakin padat. Keluarga Dimas dan keluarga Ratna sibuk mengurus detail demi detail agar acara nanti menjadi pesta yang tak terlupakan. Gedung pernikahan sudah dipilih, sebuah tempat megah di pusat kota dengan pelaminan besar, berhiaskan bunga-bunga impor. Gaun pengantin Ratna dipesan langsung dari desainer ternama, sementara jas Dimas dijahit khusus agar tampak semakin gagah. Semua serba mewah, semua serba mahal. Ratna tampak bahagia. Ia sering datang ke butik, mencoba berbagai gaun sambil tersenyum puas melihat pantulan dirinya di cermin. Ia merasa seperti ratu yang akan memerintah. Di belakang senyumnya, ada ambisi besar yang tak pernah lepas dari pikirannya. Ia tahu, dengan menjadi istri Dimas, ia akan berada selangkah lebih dekat untuk menguasai bisnis besar itu. Ibu Ratna pun sibuk mengatur acara. Ia memastikan semua berjalan sesuai keinginannya. "Kita harus membuat pesta ini lebih megah dari pesta siapapun," katanya kepada panitia. "Keluarga kita harus terlihat lebih berkelas dari mereka." Ayah Ratna mengangguk puas, sementara Ratna hanya tersenyum. Di sisi lain, Dimas terlihat sibuk di kantornya. Namun berbeda dari Ratna, pikirannya tidak hanya soal kemewahan pesta. Ia ingin pernikahannya menjadi momen sakral, bukan sekadar ajang pamer. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan merenung di balkon rumah, memikirkan langkah besar yang akan ia ambil. Suatu malam, ia duduk sendirian, menatap undangan pernikahan yang sudah tercetak rapi. Tiba-tiba, ia teringat pada sosok wanita tua yang ia lihat sekilas saat pertunangan. Hatinya terasa hangat namun juga pilu.
Ada perasaan yang sulit ia ungkapkan, seakan ada ikatan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dengan hati yang mantap, Dimas membuat keputusan. Ia ingin wanita itu hadir di hari pernikahannya. Ia tidak peduli siapapun yang akan mencibir atau meremehkan. Baginya, kehadiran wanita itu terasa begitu penting, meski ia sendiri tidak tahu mengapa. Maka, beberapa hari sebelum acara, ia meminta seseorang mengirim undangan khusus. Undangan itu sederhana, hanya berisi alamat dan waktu acara. Sampulnya bersih, namun di dalamnya tersimpan makna besar. Sebuah ajakan tulus agar seorang wanita tua sederhana bisa hadir menyaksikan hari paling bahagia dalam hidupnya. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Ibu Sujinem menerima undangan itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar membaca tulisan nama anak yang begitu ia rindukan. Ya Allah, terima kasih engkau beri aku kesempatan ini. Di balik kemewahan pesta yang sedang dipersiapkan, sebuah pertemuan yang penuh rahasia sedang menunggu. Pertemuan yang kelak akan mengguncang semua orang. Akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Pagi itu, kota seperti ikut merasakan gegap gempita. Jalan menuju gedung pernikahan penuh mobil mewah. Tamu-tamu penting berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Gedung besar yang dipilih keluarga Ratna tampak berkilau, dihiasi bunga mawar putih dan lilin panjang yang berderet di setiap sudut ruangan. Di dalam gedung, suasana begitu meriah. Musik tradisional berpadu dengan orkestra modern, menciptakan nuansa agung. Para tamu duduk di kursi empuk berlapis kain sutra, menikmati hidangan mewah yang sudah tersaji di meja panjang. Semua orang berbisik kagum, menyebut acara ini sebagai pesta pernikahan terbesar tahun ini. Di pelaminan, Dimas berdiri gagah dengan jas hitam elegan yang membuatnya semakin berwibawa. Ratna di sampingnya tampak seperti putri raja, dengan gaun putih berlapis mutiara yang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Senyumnya indah, meski di balik senyum itu ada kebanggaan dan kesombongan yang perlahan muncul. Keluarga Ratna berjalan dengan penuh percaya diri. Mereka menyambut tamu-tamu penting, berfoto, dan memamerkan kebesaran mereka. Ibu Ratna berdiri anggun, wajahnya dipenuhi senyum kemenangan. Seolah hari ini bukan hanya pesta putrinya, tapi juga bukti bahwa keluarganya adalah yang paling terhormat. Namun, di luar gedung, langkah seorang wanita tua perlahan mendekat. Ibu Sujinem, dengan pakaian sederhana yang sudah memudar warnanya, tiba di depan pintu megah itu. Tangannya gemetar memegang undangan yang dikirim khusus oleh Dimas. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. Baginya, bisa hadir di acara ini sudah menjadi anugerah besar. Ketika ia masuk ke dalam gedung, beberapa tamu menoleh dengan tatapan heran. Pakaian lusuhnya begitu kontras dengan gaun dan jas mewah para undangan. Beberapa berbisik, ada pula yang menutup mulut menahan tawa. Namun Ibu Sujinem tidak peduli. Ia hanya ingin melihat anaknya di atas pelaminan. Dari kejauhan, matanya langsung menemukan sosok Dimas. Tubuh tegap itu, wajah tampan itu, senyum yang pernah ia lihat ketika masih kecil. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Hatinya bergetar. Di pelaminan, Dimas menoleh ke arah kerumunan tamu. Sekilas ia melihat sosok yang begitu familiar. Wanita tua dengan langkah gontai, wajah penuh keriput, dan pakaian sederhana. Ada getaran kuat dalam dadanya. Ia tahu wanita itu harus berada di sisinya. Tanpa ragu, Dimas memberi isyarat kepada panitia agar membiarkan wanita itu naik ke pelaminan. Suasana mendadak hening. Semua mata menoleh, heran sekaligus penasaran. Ibu Sujinem mulai melangkah menuju pelaminan dengan hati yang penuh haru. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh doa. Namun, di antara sorot mata para tamu, ada sepasang mata yang berubah tajam. Mata itu milik Ibu Ratna. Wajahnya yang semula penuh senyum berubah tegang. Ia tidak suka melihat sosok miskin itu mendekati pelaminan mewah putrinya. Langkah Ibu Sujinem semakin dekat menuju pelaminan.
Setiap tamu undangan menatap dengan wajah penuh tanya. Ada yang berbisik-bisik, ada yang mengernyitkan dahi, bahkan beberapa tertawa pelan menahan ejekan. Pakaian lusuhnya tampak begitu kontras di tengah kemewahan pesta pernikahan. Dimas berdiri tegap, menatap penuh arti. Ada getaran kuat dalam hatinya saat melihat wanita itu. Entah mengapa, kehadirannya terasa begitu penting. Namun, sebelum Ibu Sujinem sempat menginjakkan kakinya di pelaminan, sebuah suara tajam memecah keheningan. "Hei, siapa kau?" Suara itu melengking, berasal dari Ibu Ratna. Wajahnya memerah, matanya menatap penuh kebencian. "Berani sekali orang seperti kau masuk ke sini." Suasana mendadak riuh. Para tamu saling menoleh, suasana pesta berubah tegang. Ibu Sujinem menunduk, tangannya gemetar memegang ujung jilbabnya. Dengan suara pelan ia berkata, "Maaf, saya hanya ingin memberi doa untuk pengantin." Ucapan itu justru membuat Ibu Ratna semakin murka. Ia berjalan cepat menghampiri, lalu dengan kasar meraih jilbab Ibu Sujinem dan menariknya kuat-kuat. Kain itu terlepas, tubuh Ibu Sujinem kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh keras di lantai pelaminan. Suara benturan terdengar jelas, membuat semua tamu terperanjat. Darah mulai mengalir dari keningnya. Ratna yang berdiri di samping Dimas hanya menatap dengan dingin. Bahkan, ia justru mengangguk kecil, seolah membenarkan tindakan ibunya. Dengan suara sinis, ia berkata, "Orang seperti dia memang tidak pantas berada di sini. Ini pesta mewah, bukan tempat pengemis." Beberapa tamu menutup mulut mereka terkejut. Ada yang menunduk malu, namun tidak ada satupun yang berani menolong. Semua terpaku pada kejadian mengejutkan itu. Ibu Sujinem berusaha bangkit, meski tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Air matanya jatuh, bukan karena rasa sakit di kepalanya, melainkan karena hinaan yang ia terima di hadapan begitu banyak orang. Lalu, lebih kejam lagi, Ibu Ratna mendorong tubuh wanita tua itu dengan kaki, menyuruhnya turun dari pelaminan. "Pergi dari sini, jangan kotori pesta anakku dengan keberadaanmu." Dimas membeku. Hatinya bergejolak. Dadanya terasa sesak melihat perlakuan itu. Sesuatu yang selama ini ia pendam dalam-dalam kini bergemuruh. Tak bisa lagi ia bendung. Tamu undangan menahan napas. Semua menunggu apa yang akan dilakukan oleh Dimas, pengantin pria yang hingga kini masih diam di tempatnya. Suasana di pelaminan menjadi kacau. Ibu Sujinem masih berusaha berdiri, meski darah menetes dari pelipisnya. Ratna berdiri dengan wajah tanpa rasa bersalah, bahkan ada senyum tipis yang justru semakin menusuk hati. Ibu Ratna menatap penuh kebanggaan atas tindakannya sendiri, merasa telah menjaga kehormatan pesta megah itu. Namun, Dimas tak lagi bisa menahan diri. Wajahnya yang biasanya tenang kini memerah, sorot matanya tajam, suaranya bergetar menahan emosi. "Cukup," teriaknya, membuat seluruh ruangan hening seketika. Semua tamu terdiam, tak ada suara yang terdengar selain dentuman jantung mereka sendiri. Dimas melangkah cepat menghampiri Ibu Sujinem. Ia berlutut, meraih tubuh renta itu, dan membantu duduk di kursi pelaminan. Dengan lembut, ia menyeka darah yang mengalir di kening ibunya menggunakan sapu tangan. Tatapannya penuh kasih, berlawanan dengan tatapan dingin yang baru saja ditunjukkan Ratna dan ibunya. "Ibu, maafkan aku," bisiknya lirih, namun cukup terdengar oleh orang-orang terdekat di sekitar pelaminan. Ratna melotot, kaget sekaligus panik. Ia tidak pernah menduga Dimas akan bersikap seperti itu di depan banyak tamu. "Dimas, apa yang kau lakukan? Itu hanya orang asing. Mengapa kau membelanya?" Suaranya melengking, penuh amarah bercampur kepanikan. Dimas menoleh, menatap Ratna tajam. "Ratna, apakah kau tahu siapa wanita ini?" Suaranya berat, penuh tekanan. Ratna terdiam sejenak, lalu menatap ibunya, mencari jawaban. Ibu Ratna justru menjawab dengan nada menghina. "Siapapun dia hanya orang miskin, tak pantas menginjak pelaminan mewah ini." Beberapa tamu mulai berbisik-bisik.
Ada yang terlihat tidak setuju dengan ucapan kasar itu. Ada pula yang justru penasaran dengan sikap Dimas yang mendadak berubah. Dimas berdiri tegak. Napasnya berat, suaranya bergetar namun penuh wibawa. Kalian semua harus tahu, wanita tua ini bukan orang asing. Dia adalah orang yang paling berharga dalam hidupku. Ucapan itu membuat seluruh tamu terperangah. Suara bisik-bisik semakin riuh. Semua menunggu kelanjutan kata-kata dari Dimas. Ratna menatap dengan wajah pucat, sementara ibunya mengernyit, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dimas menggenggam tangan Ibu Sujinem dengan erat. Air matanya jatuh, suaranya meninggi, penuh dengan amarah sekaligus cinta. Wanita yang kalian hina, yang kalian tarik jilbabnya, yang kalian tendang hingga berdarah, dia adalah ibuku. Seisi ruangan terdiam. Tak ada satupun suara. Semua tamu membeku, menatap dengan mata terbelalak. Bahkan suara musik yang mengalun pun seakan berhenti. Kata-kata Dimas bergema di seluruh ruangan. Dia adalah ibuku, membuat semua orang terperanjat. Suasana pesta yang semula gemerlap kini berubah mencekam. Para tamu saling menoleh, ada yang ternganga, ada yang menutup mulutnya tak percaya. Ibu Ratna terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. Apa kau bilang, Dimas? Ibuku? Hah, jangan bercanda. Mana mungkin seorang pengusaha besar seperti kau punya ibu dari kalangan kumuh seperti ini? Ratna yang berdiri di sampingnya menimpali dengan suara nyaring. Tidak masuk akal, Dimas. Jangan buat malu keluargaku dengan lelucon konyol ini. Namun Dimas menatap mereka tanpa gentar. Wajahnya tegas, suaranya bergetar penuh emosi. Kalian pikir aku bercanda? Wanita inilah yang melahirkanku. Dia yang mendoakan langkahku sejak kecil. Mungkin kalian melihatnya miskin, lusuh, bahkan hina. Tapi di mataku, dialah harta paling berharga. Air mata Ibu Sujinem mengalir deras. Ia terisak sambil memegang tangan Dimas. Nah, jangan katakan itu di depan semua orang. Ibu tak ingin kau dipermalukan. Dimas menggeleng. Ibu, justru hari ini aku ingin semua orang tahu. Tanpa doa dan air matamu, aku tak akan berdiri di sini sebagai seorang yang berhasil. Hari ini bukan hanya hari pernikahanku, tapi hari aku memperkenalkan ibuku yang sebenarnya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Ada yang menunduk malu karena sebelumnya ikut meremehkan. Ada yang menggelengkan kepala tak percaya. Wajah Ratna semakin pucat. Ia menoleh pada ibunya, berbisik panik. Bu, ini tidak mungkin. Kalau benar begitu, berarti kita sudah... Ibu Ratna memotong dengan suara tinggi, berusaha menutupi rasa malunya. Cukup, aku tidak peduli siapa dia. Bagi kami, orang miskin tetap orang miskin. Dan jika benar dia ibumu, berarti kau menipu keluarga kami, Dimas. Ucapan itu memantik kemarahan dalam dada Dimas. Ia maju selangkah, menatap langsung ke arah Ibu Ratna. Menipu? Aku tidak pernah menipu siapapun. Kalianlah yang selama ini menipu diri sendiri, dengan kesombongan dan kehormatan palsu. Hari ini, aku sudah melihat siapa kalian sebenarnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Para tamu menunggu dengan napas tertahan, menanti apa yang akan dilakukan Dimas selanjutnya. Ratna mencoba meraih tangan Dimas, suaranya memelas. Dimas, maafkan aku. Aku hanya ingin yang terbaik. Namun, mata Dimas penuh luka. Ia sudah melihat sisi kelam dari wanita yang seharusnya mendampinginya seumur hidup. Dan ia tahu, keputusan besar harus diambil saat ini juga. Dimas berdiri di pelaminan, tubuhnya tegak, wajahnya penuh ketegasan. Ia menggenggam tangan Ibu Sujinem, membantu wanita tua itu berdiri kembali. Darah masih menetes dari pelipisnya, namun matanya berkilau oleh rasa bangga bercampur haru. Semua tamu terdiam, suasana berubah dari pesta mewah menjadi ruang pengadilan yang penuh ketegangan. Tidak ada musik, tidak ada tawa. Hanya suara napas yang terdengar.
Dimas menatap Ratna yang masih berdiri di sisinya. "Ratna," ucapnya tegas, "hari ini seharusnya menjadi hari bahagia kita. Hari di mana kita menyatukan dua keluarga. Tapi apa yang kulihat? Kau, wanita yang kupercaya, justru membenarkan ketika ibumu menghinaku dengan menghina ibuku. Kau menendang wanita yang melahirkanku. Bagiku, itu adalah penghinaan terbesar yang tak bisa kuterima." Ratna terkejut, wajahnya memucat. "Dimas, aku hanya..." "Cukup," potong Dimas dengan suara lantang. "Tidak ada alasan yang bisa membenarkan kebiadaban itu. Tidak ada cinta yang bisa berdiri di atas hinaan terhadap seorang ibu." Ibu Ratna maju selangkah, suaranya tajam. "Jadi apa maksudmu, Dimas? Kau ingin mempermalukan keluargaku di depan semua tamu ini? Kau pikir kau bisa menyingkirkan kami begitu saja?" Dimas berbalik menatap wanita itu, sorot matanya dingin. "Bukan aku yang mempermalukan kalian. Kalianlah yang mempermalukan diri sendiri dengan kesombongan. Dan mulai detik ini, aku sudah tahu harus mengambil langkah apa." Ia mengeluarkan ponsel dari saku jasnya, menekan beberapa tombol, lalu mengangkatnya di hadapan semua orang. "Saya, Dimas Putra, secara resmi memutus seluruh kerjasama bisnis dengan perusahaan keluarga Ratna, mulai saat ini juga." Seisi ruangan bergemuruh. Para tamu terperanjat, beberapa bahkan bersuara keras tak percaya. Ayah Ratna berdiri terhuyung, wajahnya memucat seolah darahnya menghilang seketika. "Dimas, kau gila!" teriaknya panik. "Kau tahu betul sebagian besar proyek besar perusahaan kami bergantung padamu. Kau tidak bisa seenaknya." "Aku bisa," potong Dimas dengan suara dingin. "Dan aku akan. Karena aku tidak ingin mengikat hidupku pada keluarga yang menistakan ibuku." Ratna jatuh terduduk di lantai pelaminan. Gaun putihnya yang tadinya indah, kini tampak kusut. Tangisnya pecah, tetapi Dimas tidak lagi menoleh. Baginya, kepercayaan yang pernah ia berikan sudah hancur. Ibu Ratna terdiam kaku. Wajahnya memerah karena malu. Sementara itu, para tamu mulai berbisik. Ada yang menatap iba pada Dimas dan ibunya. Ada pula yang menatap hina pada keluarga Ratna, yang kini jatuh harga dirinya. Dimas memeluk Ibu Sujinem erat-erat di hadapan semua orang. "Mulai hari ini, ibu tidak lagi sendirian. Semua orang akan tahu, aku bangga menjadi anakmu." Kata-kata Dimas seperti gemuruh petir yang menghantam ruangan megah itu. Para tamu terdiam membisu, sebagian bahkan bangkit dari kursi mereka dengan wajah kebingungan. Musik berhenti total, para pemain gamelan dan orkestra menatap satu sama lain, tak berani mengeluarkan suara. Ratna masih terduduk di lantai, gaunnya terulur panjang, air matanya mengalir deras, wajahnya penuh kepanikan. Ia mencoba meraih kaki Dimas sambil terisak. "Dimas, tolong, jangan lakukan ini padaku. Aku mencintaimu. Semua yang kulakukan hanya demi menjaga martabat keluargaku." Namun Dimas menatapnya tanpa belas kasihan. "Cinta? Apa yang kau sebut cinta adalah saat kau membiarkan ibumu mempermalukan seorang wanita tua tak berdaya. Kau bahkan ikut menendangnya, Ratna. Itu bukan cinta, itu kesombongan." Ibu Ratna mencoba berdiri tegak, meski wajahnya pucat pasi. Ia berusaha menyelamatkan kehormatannya yang sudah hancur di depan para tamu. "Semua ini salahmu, Dimas. Kau yang membawa perempuan hina itu ke sini. Kau yang mencoreng pesta ini." Dimas menoleh cepat, matanya menyala penuh kemarahan. "Perempuan hina yang kau maksud adalah ibuku. Kau telah mempermalukan dirimu sendiri, bukan aku." Bisik-bisik tamu semakin keras. Ada yang menggeleng, ada yang menunduk, ada pula yang berbisik penuh rasa iba kepada Dimas dan ibunya. Ayah Ratna berdiri dengan wajah panik. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Ia tahu benar, keputusan Dimas memutus kerjasama bukan hanya soal harga diri, melainkan pukulan telak bagi bisnis mereka. Selama ini, sebagian besar keuntungan keluarga Ratna memang bergantung pada proyek-proyek yang mereka jalankan bersama perusahaan Dimas.
seorang pengusaha besar yang hadir di sana berbisik kepada rekannya. Kalau Dimas benar-benar menarik semua investasinya, keluarga Ratna habis. Mereka tak akan bertahan sebulan. Ratna mendengar itu, tangisnya semakin menjadi-jadi. Ia mencoba meraih tangan Dimas lagi. Suaranya serak. "Aku mohon, beri aku kesempatan. Jangan tinggalkan aku di depan semua orang." Namun Dimas menarik tangannya, menatapnya dengan sorot mata penuh luka. "Kesempatanmu sudah hilang, Ratna. Kau sendiri yang menghapusnya." Suasana pelaminan membeku. Ibu Sujinem duduk lemah di kursi. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia tidak menyangka hari bahagia anaknya justru berubah menjadi panggung yang memperlihatkan siapa saja yang benar-benar berhati mulia dan siapa yang sesungguhnya hanyalah topeng kesombongan. Dimas berdiri tegak di samping ibunya. "Mulai hari ini, aku memilih ibuku. Siapapun yang menghina ibuku, sama saja menghina diriku." Pelaminan yang semula menjadi lambang kebahagiaan, kini berubah menjadi panggung kehinaan bagi keluarga Ratna. Para tamu undangan yang datang dengan pakaian mewah mulai berbisik-bisik semakin keras. Beberapa dari mereka bahkan tak lagi berusaha menutup mulut ketika berkomentar. "Astaga, tega sekali mereka memperlakukan ibu kandung pengantin pria," bisik seorang tamu wanita dengan gaun emas. Dan itu disaksikan oleh semua orang. "Sungguh memalukan," sahut seorang pria paruh baya sambil menggeleng. Ibu Ratna masih berusaha mempertahankan wibawa yang tersisa. Ia berdiri kaku, senyum tipis dipaksakan di wajahnya, meski sorot matanya panik. Ia tahu, seluruh mata memandanginya dengan penuh hinaan. Ayah Ratna justru terdiam, wajahnya pucat dan tegang. Pikiran bisnisnya berputar cepat, membayangkan bagaimana keruntuhan akan segera menghampiri. Ia tahu tanpa kerjasama dengan perusahaan Dimas, semua usahanya akan goyah. Ratna dengan gaun putih panjangnya merangkak mendekati Dimas. Air matanya mengalir deras, wajah cantiknya kini berantakan. "Dimas, tolong dengarkan aku. Aku salah, aku menyesal. Jangan tinggalkan aku seperti ini." Suaranya pecah penuh kepanikan. Namun Dimas menatapnya dingin. "Penyesalanmu datang terlambat, Ratna. Kau menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Tepat di hari yang seharusnya jadi sakral. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan seseorang yang tega menghinakan ibuku." Kata-kata itu membuat Ratna terjatuh terduduk. Para tamu menatap dengan tatapan kasihan bercampur jijik. Tidak ada lagi kebanggaan di wajahnya, hanya rasa hancur. Dimas kemudian berbalik, meraih tangan Ibu Sujinem yang masih gemetar. Ia membantu ibunya berdiri, lalu menuntunnya ke tengah pelaminan. Semua mata mengikuti langkah mereka. Dengan suara lantang, Dimas berkata, "Inilah ibuku, wanita sederhana yang melahirkanku, yang mendoakanku dalam setiap langkah. Tanpa dirinya, aku bukan siapa-siapa. Aku ingin semua orang tahu, aku bangga berdiri di sampingnya." Para tamu mulai bertepuk tangan pelan, lalu semakin keras. Riuh tepuk tangan itu memenuhi ruangan, bukan untuk Ratna atau keluarganya, melainkan untuk Dimas dan ibunya. Wajah Ibu Sujinem dipenuhi air mata haru. Ia tak pernah membayangkan akan diperlakukan dengan begitu mulia di hadapan banyak orang. Tangannya menggenggam erat lengan putranya, seakan tak ingin melepaskannya lagi. Di sisi lain, keluarga Ratna tertunduk. Wibawa mereka runtuh seketika. Semua yang dulu mereka banggakan hancur dalam satu malam. Pesta yang semula penuh tawa kini berubah menjadi saksi kehancuran keluarga Ratna. Para tamu yang hadir, yang tadinya memuji-muji kemewahan, kini mulai membicarakan aib yang mereka lihat sendiri. "Baru kali ini aku melihat keluarga kaya mempermalukan diri sendiri," ucap seorang tamu pejabat dengan nada sinis. "Betul, hanya karena sombong mereka kehilangan segalanya," sahut yang lain sambil menggeleng pelan. Ratna menangis histeris di lantai pelaminan. Gaun putihnya kini kotor, air matanya bercampur dengan bedak dan lipstik yang luntur. Ia berusaha bangkit, tapi lututnya lemas.
Matanya terus mencari-cari tatapan Dimas, berharap ada secercah belas kasih. Namun, tatapan itu sudah tidak ada lagi. Ibu Ratna, yang selama ini selalu berdiri dengan angkuh, kini wajahnya tertunduk. Senyum yang ia banggakan hilang diganti rasa malu mendalam. Ia mencoba berdiri di antara tamu, tapi sorot mata yang menatapnya membuatnya semakin terpuruk. Ayah Ratna justru lebih parah. Ia duduk terhuyung di kursi, tangannya bergetar memegang ponsel. Puluhan panggilan masuk dari para rekan bisnis yang sudah mendengar kabar. Mereka panik, menanyakan kebenaran keputusan Dimas memutus kerjasama. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Sementara itu, Dimas berdiri tegak di tengah pelaminan, menggenggam tangan Ibu Sujinem. Dengan suara mantap ia berkata, "Mulai malam ini, semua ikatan bisnis dengan keluarga Ratna berakhir. Aku tidak akan pernah mengizinkan orang yang merendahkan ibuku berada di sisiku, baik dalam hidup maupun dalam pekerjaanku." Suara itu bergema, terdengar jelas oleh semua orang. Beberapa tamu mengangguk, bahkan ada yang bertepuk tangan mendukung keputusan itu. Ratna terisak, suaranya parau. "Dimas, jangan lakukan ini. Kalau kau pergi, aku akan hancur." Namun Dimas menatapnya tanpa ragu. "Kau sudah menghancurkan dirimu sendiri, Ratna. Aku tidak perlu menambahkan apapun." Perlahan, Dimas menundukkan tubuhnya, lalu membantu ibunya turun dari pelaminan. Seluruh tamu memberi jalan, sebagian bahkan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Suasana itu bagaikan prosesi kebalikan dari sebuah pesta pernikahan. Bukan pengantin yang diagungkan, melainkan seorang ibu tua yang selama ini terhina. Di belakang mereka, Ratna meraung, ibunya menutup wajah dengan jilbabnya, dan ayahnya terpaku dengan ponsel yang terus bergetar tanpa henti. Dalam hitungan menit, keluarga yang begitu sombong itu mulai merasakan kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan. Keluar dari gedung pernikahan yang megah, Dimas menuntun langkah Ibu Sujinem dengan hati-hati. Lampu-lampu mewah di luar gedung menyinari wajah wanita tua itu yang masih basah oleh air mata. Para tamu yang ikut keluar hanya bisa memandang dengan hormat. Tak ada lagi yang berani meremehkan. Di dalam gedung, keadaan semakin kacau. Ratna masih terisak di lantai pelaminan, sementara ibunya berusaha menutupi wajahnya dengan jilbab agar tak terlihat tamu yang menatap penuh hinaan. Ayah Ratna sibuk menerima panggilan telepon dari para investor yang panik. "Pak, bagaimana ini? Dimas benar-benar menarik seluruh dananya?" Suara seorang rekan bisnis terdengar keras dari ponsel. Ayah Ratna menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Hanya karena kesalahan sepele, semuanya bisa runtuh. Gumamnya lirih, namun cukup terdengar oleh orang-orang di dekatnya. Sementara itu, kabar keputusan Dimas memutus kerjasama menyebar cepat, bagaikan api membakar kertas kering. Para tamu membicarakan hal itu di mana-mana. Beberapa di antaranya bahkan mengunggah video kejadian di pelaminan ke media sosial. Tak butuh waktu lama, wajah Ratna dan keluarganya viral di dunia maya. Ribuan komentar mengalir deras, sebagian besar berisi kecaman dan hinaan. Beginikah sikap keluarga kaya? Merendahkan ibu kandung pengantin pria sendiri? Tulis seorang netizen. Di luar gedung, Dimas menghentikan langkah. Ia menoleh ke arah ibunya, menatap wajah renta itu dengan penuh kasih. "Ibu, maafkan aku. Seharusnya sejak awal aku lebih menjaga ibu dari semua penghinaan ini." Ibu Sujinem menggeleng, suaranya serak penuh cinta. "Nak, ibu tidak apa-apa. Ibu bahagia, meski dipermalukan, karena akhirnya kau mengakuiku di depan semua orang. Itu sudah lebih dari cukup." Air mata Dimas kembali jatuh. Ia memeluk ibunya erat-erat, sementara beberapa tamu yang keluar dari gedung ikut terharu menyaksikan momen itu. Di dalam gedung, pesta mewah itu hancur total. Musik tak lagi dimainkan, para tamu bergegas pulang. Gedung yang semula penuh cahaya kini terasa gelap, hanya tersisa keluarga Ratna yang terpuruk.
Malam itu, keluarga yang sombong itu mulai merasakan guncangan. Kehormatan mereka hilang, bisnis mereka diambang kehancuran, dan nama mereka jadi bahan gunjingan. Semua hanya karena satu hal yang tak pernah mereka miliki, kerendahan hati. Keesokan harinya, berita tentang kejadian di pernikahan Dimas dan Ratna tersebar luas. Semua media memberitakan insiden itu, dari televisi, surat kabar, hingga portal berita online. Judul-judul besar terpampang. Pengusaha muda memutus pernikahan di tengah pesta, dan keluarga kaya dipermalukan karena menghina ibu kandung pengantin pria. Di media sosial, ribuan orang mengunggah potongan video saat Ibu Ratna menarik jilbab Ibu Sujinem hingga terjatuh. Komentar masyarakat penuh amarah. Tidak ada yang lebih hina daripada merendahkan seorang ibu, tulis seorang pengguna. Dimas sudah menunjukkan siapa lelaki sejati, membela ibunya di atas segalanya, tambah yang lain. Sementara itu, di rumah mewah keluarga Ratna, suasana mencekam. Telepon tak berhenti berdering. Para investor dan rekan bisnis satu persatu menarik diri. Dalam hitungan jam, saham perusahaan keluarga Ratna anjlok. Proyek-proyek besar dibatalkan, kontrak diputus. Semua karena satu pengumuman Dimas malam sebelumnya. Ayah Ratna terduduk lemas di ruang kerjanya. Matanya kosong, ponsel di tangannya terjatuh. Habis, semua habis, bisiknya dengan suara parau. Ibu Ratna mondar-mandir gelisah, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia tidak lagi bisa menahan rasa malu yang menghantam dirinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang membicarakan kita. Ratna, semua orang menertawakan kita. Ratna sendiri berdiam diri di kamarnya. Gaun pengantin yang semalam ia kenakan tergeletak kusut di lantai, masih bernoda air mata. Wajahnya sembab, rambutnya berantakan. Ia menatap cermin dengan mata kosong. Kenapa semua ini bisa terjadi? Suaranya lirih. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Kesombongan dan kebodohannya sendiri. Di sisi lain, Dimas berada di rumah besar keluarganya bersama Ibu Sujinem. Ia meminta tim medis merawat luka di pelipis ibunya, lalu menemaninya sepanjang hari. Dimas duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Ibu," ucapnya lembut, "mulai hari ini, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu lagi. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku bangga menjadi anakmu." Ibu Sujinem tersenyum meski wajahnya masih pucat. Air matanya menetes perlahan. "Nak, doa ibu sejak dulu hanya satu, agar kau tumbuh jadi orang yang kuat dan tidak lupa pada asalmu. Malam kemarin, ibu melihat doamu terkabul." Kata-kata itu membuat dada Dimas sesak. Ia tahu, perjuangan hidupnya tidak akan pernah berarti tanpa doa tulus seorang ibu yang sederhana. Dan sementara keluarga Ratna jatuh dalam kehinaan, Dimas justru berdiri semakin tinggi, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena keberaniannya membela ibunya. Hari-hari berikutnya, nama Dimas semakin harum. Bukan hanya sebagai pengusaha muda yang sukses, tetapi juga sebagai anak yang berani menjunjung tinggi martabat ibunya di atas segala-galanya. Media menulis tentang dirinya dengan penuh pujian, masyarakat menaruh hormat, dan banyak orang tua menjadikannya contoh bagi anak-anak mereka. Sementara itu, keluarga Ratna semakin terpuruk. Rumah mewah mereka perlahan kosong. Satu persatu harta harus dijual untuk menutupi utang. Rekan bisnis menjauh, sahabat menghilang. Bahkan orang-orang yang dulu menyanjung kini berbalik mencemooh. Semua kejayaan mereka hancur hanya dalam sekejap. Ratna hidup dalam penyesalan. Setiap malam ia menangis, teringat kata-kata Dimas di pelaminan. Namun, penyesalan itu tak bisa mengubah apapun. Ia sudah kehilangan segalanya, termasuk pria yang sebenarnya benar-benar mencintainya. Di rumah besar keluarga Dimas, suasana jauh berbeda. Dimas duduk di teras bersama Ibu Sujinem. Udara sore sejuk, burung-burung berkicau di pepohonan. Ibu Sujinem mengenakan pakaian sederhana yang bersih. Jilbabnya rapi,
wajahnya tenang meski masih terlihat garis lelah kehidupan di sana. Dimas menuangkan teh hangat ke cangkir ibunya. "Bu," ucapnya lirih, "aku janji, mulai hari ini ibu tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Aku akan selalu ada di samping ibu." Ibu Sujinem tersenyum, air matanya menetes perlahan. "Nak, ibu tidak butuh harta, tidak butuh kemewahan. Ibu hanya ingin satu hal. Kau selalu ingat, siapapun dirimu, setinggi apapun kau berdiri, jangan pernah lupa sujud kepada Allah dan jangan pernah lupakan ibumu." Dimas menunduk, menahan air mata. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Ia sadar, semua yang ia miliki hanyalah titipan, dan kehormatan sejati bukanlah dari harta atau jabatan, melainkan dari bagaimana ia menghormati ibunya. Senja pun turun perlahan, langit berubah jingga keemasan. Di teras itu, seorang anak dan ibunya duduk berdampingan, tanpa lagi ada jarak, tanpa lagi ada rahasia. Hanya ada cinta, doa, dan kebanggaan. Dan sejak hari itu, seluruh orang tahu, kejayaan Dimas bukan karena ia lahir dari keluarga kaya, tetapi karena doa seorang ibu miskin yang tulus, yang darinya lahir keberanian, kesuksesan, dan kehormatan sejati. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami.